Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bisa bertemu kembali walaupun di dunia maya. Mudah-mudahan selalu dalam limpahan rahmat yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan atau manusia. Kira-kira kalian sudah tahu belum apa itu pertumbuhan dan perkembangan? Pertumbuhan yaitu suatu proses bertambahnya jumlah atau volume sel dari suatu makhluk hidup sehingga ukuran tubuhnya semakin hari semakin besar. Sementara perkembangan yaitu proses menuju kedewasaan. Sehingga bisa dikatakan bahwa pertumbuhan itu bersifat kuantitatif, sementara perkembangan bersifat kualitatif. Apa artinya itu? Bersifat kuantitatif artinya bisa dinyatakan dalam bentuk angka, misalnya berat badan, tinggi badan. Sementara perkembangan atau kedewasaan seseorang atau makhluk lain tidak bisa dinyatakan dengan angka. Ini pertumbuhan dan perkembangan. Kemudian pertumbuhan bersifat irreversible, tidak bisa kembali ke bentuk semula. Sementara perkembangan sebaliknya, nanti bisa menjadi seolah-olah atau seakan-akan seperti ke bentuk semula. Misalnya kalau pada manusia itu mulai dari bayi yang baru lahir, kemudian nanti menjadi tua, seolah-olah pada saat orang yang sudah dewasa, sudah tua akan memiliki kembali sifat-sifat seperti anak-anak atau seperti itu. Oke, baiklah kita lanjutkan. Pertumbuhan dan perkembangan pada manusia ini hanya kita bahas dua saja, yaitu fasenya. Fasenya meliputi yang pertama fase embrionik dan yang kedua adalah fase pasca embrionik. Apa itu fase embrionik? Fase embrionik ini diawali dari bertemunya antara sperma dan ovum, baik pada hewan maupun pada manusia. Kemudian ini akan membentuk zigot, satu sel namanya zigot. Kemudian zigot akan membelah, satu jadi dua, dua jadi empat, empat jadi 8. Ada tahapan 8 sel, kalau nggak salah namanya morula. Kemudian morula akan membelah lagi. Sel-selnya kemudian membelah membentuk suatu bentuk seperti bola. Di dalamnya ada rongga namanya rongga blastosun. Fasenya diberi nama fase blastula. Kemudian blastula mengalami pelipatan ke dalam atau sering juga disebut invaginasi. Nah, ini ada fase namanya fase gastrula. Fase gastrula dan yang terakhir adalah fase organogenesis, di mana masing-masing lapisan atau jaringan-jaringan yang sudah terbentuk akan menjadi organ-organ tubuh makhluk hidup. Ini kita bisa lihat atau kita amati di gambar berikut ini. Nah, ini saya contohkan yaitu pada manusia. Jadi diawali dari zigot, bertemunya ovum dengan spermatozoa, zigot membelah. Nah, ini tahapan 8 sel tadi atau blastula, morula. Kemudian morula mengalami pembelahan
sampai terbentuk rongga namanya blastula, rongganya namanya blastosul, mengalami pelipatan. Kemudian ini akhirnya terbentuk tiga jaringan utama pada saat manusia atau hewan sebenarnya sama, yaitu ada lapisan yang paling luar namanya ektoderm, kemudian lapisan tengah adalah mesoderm, dan ada lapisan dalam namanya endoderm. Nah, tahapan-tahapan ini sebetulnya, mohon maaf bagi yang beragama Islam, bisa kita baca ini di surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Allah menyampaikan bahwa dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari saripati tanah, kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan, baik air mani wanita maupun laki-laki, di tempat yang kokoh namanya rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Di dalam Al-Quran bunyinya kalau nggak salah begini, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin, maja'alna fi qararin makin, summa khalaqnan nutfata 'alaqatan, wa khalaqnal 'alaqata mudghah, wa khalaqnal mudghata idhaman, wa khalaqnal 'idhama lahma, wa qasawnal 'idhama lahma, summa ansha'nahum khalqan akhar, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ini benar-benar mengingatkan kepada kita asal kejadian kita manusia atau hewan yang dalam fase-fase embrionik ini sekian ratus tahun yang lalu atau 1400 tahun yang lalu zaman kenabian ini sudah diterangkan dalam Al-Quran bagaimana proses-proses embriologi ini terjadi di dalam tubuh manusia, di mana pada saat itu ilmu kedokteran belum sanggup untuk menerangkannya. Jadi ini pada manusia, ini hewan pada umumnya seperti ini. Kalau pada manusia sampai detail, yaitu sampai terbentuknya organ-organ tubuh, sampai mendekati masa menjelang kelahiran. Inilah yang disebut dengan fase kehamilan yang sudah kita bahas di SMA kelas 11 atau di kelas 2 ini. Jadi sampai tahap yang terakhir yaitu organogenesis, maka terjadilah pembentukan organ-organ dari 3 lapisan. Untuk lapisan yang paling luar itu akan berkembang menjadi kulit, kemudian menjadi sistem saraf, rambut, dan indera. Jadi untuk menghafalkannya atau untuk membayangkannya, kita lihat aja dari semua permukaan tubuh kita ini. Jadi lapisan yang paling luar bagi makhluk hidup triploblastik. Di kelas 1 sudah pernah dibahas macam-macam makhluk hidup. Ada yang diploblastik, ada yang triploblastik, selomata atau aselomata bisa dilihat kembali di pelajaran biologi kelas 10. Jadi lapisan yang paling luar atau ektoderm, dan di permukaan tubuh kita ini pasti kulit, kemudian rambut, kemudian sistem saraf dan indera. Nggak tahu kamu sudah pernah menyadari nggak, Mbak? Hampir seluruh panca indera ini, bukan hampir lagi, seluruh panca indera ini sebenarnya kita ada di permukaan ini. Mulai dari indera penglihatan, penciuman, pendengaran, kemudian pengecap, indera peraba, ini semuanya ada di permukaan. Dan ini terbentuk berasal dari lapisan atau jaringan ektoderm. Kemudian berikutnya yaitu jaringan mesoderm.
yaitu lapisan tengah. Ini akan berkembang menjadi, nah di bawahnya kulit ada apa? Ada otot, kemudian ada alat peredaran darah, kemudian ada alat ekskresi termasuk kulit. Di bawah kulit ada jaringan-jaringan yang menghasilkan lemak atau sebum, kemudian jaringan yang menghasilkan keringat, namanya jaringan keringat, dan termasuk juga alat reproduksi kita. Ini berasal dari lapisan tengah atau mesoder. Kemudian lapisan yang paling dalam, lapisan endoderm, yaitu berkembang menjadi alat pernapasan dan alat pencernaan. Dua saja ya, alat pernapasan dan alat pencernaan. Dahulunya ini sama, kita semuanya dengan makhluk hidup yang lain sama, berasal dari sel satu namanya zigot yang membelah. Nah, ini karena kebesaran dari Tuhan kita, Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik, maka kita dijadikan makhluk yang memiliki rupa yang paling baik. Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kita diciptakan oleh Allah dalam bentuk rupa yang paling baik. Mudah-mudahan dengan mempelajari ini, kita semakin tahu siapa diri kita dan siapa Tuhan kita. Ini adalah fase embrionik, ya. Sementara fase yang kedua yaitu fase pasca embrionik. Jadi embrio ini seolah-olah masih janin. Jadi kalau manusia tadi masih di dalam kandungan sebelum kita dilahirkan. Sementara kalau pada hewan itu biasanya dalam telur, atau sama hewannya termasuk mamalia juga sama di dalam kandungan. Nah, ini fase-fase embrionik pada manusia misalnya diawali dari setelah dilahirkan, itu balita, kemudian menjadi anak-anak, kemudian remaja, mengalami proses pubertas, kemudian dilanjutkan dengan fase dewasa dan tua. Saya kembali, lahir balita, anak-anak, remaja, mengalami pubertas, dewasa, dan tua. Sementara pada hewan, ini bukan urutan tapi macam-macamnya ya. Kalau pada hewan, ada yang kita kenal dengan namanya metamorfosis sempurna, metamorfosis tidak sempurna, ada metagenesis, ada proses regenerasi. Tahu nih kamu nggak ini istilah apa saja ini, aneh-aneh ya. Oke, mari kita bahas dulu di manusia. Jadi fase atau fase pasca embrionik, pasca itu sesudah embrio kemudian dilahirkan kalau pada manusia. Kalau pada ayam atau jenis-jenis burung berarti fase di mana setelah ditetaskan. Nah, ini kita lihat pada manusia fase-fase ini. Jadi pada yang pertama yaitu masa balita. Jadi pada saat kelahiran, kita manusia sudah memiliki organ tubuh yang sudah lengkap. Jadi semuanya sudah lengkap, cuma belum matang. Jadi ada organ-organ tertentu itu yang belum berfungsi secara maksimal. Misalnya pada saat baru dilahirkan, biasanya belum bisa melihat, walaupun mata seorang bayi itu sudah bisa berkedip-kedip, tapi belum bisa melihat. Tapi mendengar sudah bisa. Atau mungkin organ-organ yang lain. Jadi di sini disampaikan bahwa bayi yang baru lahir itu sebenarnya sudah memiliki organ tubuh yang sistemnya sudah lengkap seperti orang dewasa, hanya saja organ-organ tersebut belum matang dan baru usia 5 atau 6 tahun. Nah, itu sudah cukup matang. Nah, kecuali yaitu organ reproduksi, sudah ada alatnya tapi belum berfungsi. Ini fase balita, kemudian menuju ke fase anak-anak. Jadi setelah 5 tahun, nah ini fase di bawah 5 tahun, balita, namanya balita, bayi 5 tahun, di bawah 5 tahun. Jadi anak di bawah 5 tahun namanya balita.
Nah, setelah mulai sekolah, yang sekarang udah 5 tahun sudah mulai sekolah, ini fase anak-anak. Nah, anak-anak menuju remaja ini ditandai dengan peristiwa namanya pubertas. Jadi ini bersifat apa ya? Ya secara kuanti berarti ini pertumbuhannya, kualitas atau kedewasaannya berarti perkembangannya ya. Di masa remaja ini, nah ini ada yang disampaikan di sini bahwa sekarang itu kadang sudah 8 tahun bahkan 7 tahun sudah mulai puber. Apa sih puber itu? Nah, puber itu di mana organ reproduksi yang tadinya belum berfungsi, maka ini di masa remaja atau masa puber ini organ reproduksinya sudah mulai berfungsi. Nah, ini ada tanda-tandanya yang insya Allah kalian semuanya yang sekarang sudah usia sudah kelas 12 sudah puber semuanya, kamu bisa merasakan perubahan-perubahan fisik maupun perubahan-perubahan psikis yang kamu alami manakala organ reproduksimu itu sudah matang atau sudah bisa berfungsi. Kalau di ajaran agama, pubertas itu diberi namanya baligh atau akil baligh. Dari kata akil itu akal, baligh itu sampai. Jadi akalnya sudah sampai. Jadi bersamaan dengan berfungsinya alat reproduksi, oleh Allah disempurnakan akal kita, akal manusia, sehingga sudah mulai belajar memiliki rasa tanggung jawab sendiri, dan mulai ini reproduksinya sudah bisa berfungsi. Oleh karena itu hati-hati, harus dijaga ini, jangan disalahgunakan sebelum waktu. Adapun ciri-ciri bahwa kalian sudah mengalami pubertas atau akil balik, nanti bisa dibaca di buku itu. Nah, diantaranya untuk laki-laki suaranya semakin besar, kalau untuk wanita biasanya suaranya semakin lembut, keibuan. Kemudian berkembangnya atau membesarnya daerah dada dan daerah pantat dan lain-lain. Insya Allah kamu sudah sangat mengerti sekali tentang bagaimana tanda-tanda pubertas ini. Kemudian yang berikutnya, jadi kalau kamu sudah puber ini atau sudah akil balik ini, kalau menurut agama kalian semuanya sudah bertanggung jawab penuh terhadap semua amalan-amalan yang diperintahkan oleh Allah kepada kalian, sudah penuh menjadi tanggung jawab kalian. Karena itu, digunakan sebaik-baiknya masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ingat itu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya, setelah remaja, kemudian pubertas, maka akan mengalami masa dewasa setelah itu. Dan masa dewasa diakhiri dengan masa tua. Kecuali kalau meninggal duluan, maka sampai tua. Tapi mudah-mudahan kita dikasih oleh Allah umur yang panjang, bisa kita gunakan untuk beribadah dan memperbanyak persiapan menuju ke akhirat, bisa masuk surga. Amin. Oke, jadi pada masa dewasa ini ukuran tubuh sudah mengalami pertumbuhan yang maksimal. Dan biasanya pertumbuhan tinggi badan akan terhenti pada usia sekitar 20 tahun tingginya. Tapi kalau biasanya setelah itu membesar sampai. Selama masa ini, pemahaman emosi manusia, potensi diri, mengetahui potensi yang dimiliki, keterampilan, memindang hubungan sosial, bekerja, berprestasi, dan lain-lain akan terus berkembang. Nah, ini setelah melewati masa dewasa, selanjutnya manusia akan memasuki masa tua. Ini berkisar antara usia 60 sampai 65. Nah, khusus pada wanita, ini tadi karena ada awal pubertas, yaitu di mana berfungsinya alat reproduksinya. Kalau laki-laki ditandai dengan mimpi basah, kalau perempuan diawali dengan menstruasi yang pertama kali atau yang disebut dengan menarche. Nah, sementara pada saat sudah dewasa,
Dan menuju tua, kalau wanita ada namanya fase menopause. Dari kata men dan pause. Men menstruasi, pause berhenti. Jadi berhentinya menstruasi, di mana biasanya di masa-masa subur ini sebulan sekali ada tamu yang datang, dari masa ini sudah berhenti. Pak, bagaimana dengan laki-laki? Apakah ada andropause? Ada yang mengatakan juga ada sih laki-laki, cuma umurnya lebih tua lagi baru mengalami andropause. Nah, semacam itu ya. Oke, silahkan dipahami. Kalau nanti masih belum mengerti dari yang saya jelaskan, bisa kita diskusikan melalui chatting maupun video conference. Ini tentang fase pasca embrionik pada manusia. Sementara fase pasca embrionik pada hewan, ini beberapa, dan insya Allah ini sudah sangat paham sekali. Yang pertama ada metamorfosis tidak sempurna. Ini biasanya ditandai dengan perubahan antara larva dengan dewasanya, itu hanya mirip saja. Hanya perbedaannya ada, ini tidak ada sayap, ini ada sayap. Ini tidak memiliki sayap. Jadi ini tidak terlalu berbeda, sehingga diberi nama metamorfosis tidak sempurna. Jadi seumpama menyamar gitu, masih kelihatan. Sementara kalau yang metamorfosis sempurna, ini bentuk larva dengan bentuk dewasa benar-benar berbeda. Ini kita lihat pada kata ini. Jadi bentuk larvanya menyerupai ikan lele. Tidak memiliki kaki, dia punya ekor, bernapas dengan insang dan kulit. Sementara dengan insang pada saat dewasa memiliki 4 kaki, berserabut, kemudian bernapas dengan paru-paru dan kulit. Benar-benar metamorfosis ini luar biasa. Inilah salah satu bukti kehebatan penciptaan Allah. Jadi mudah-mudahan dengan mengamati ini ketakjuban kita, kekaguman kita kepada Allah menjadi meningkat. Betapa ini proses yang luar biasa. Ini yang dulu saya kira ini lele, ikan lele, anaknya lele, udah besar menjadi kata. Kemudian berikutnya ada yang dinamakan metagenesis. Ini biasanya pada sejenis anthozoa atau binatang karang. Jadi metagenesis itu dari kata meta dan genesis, yaitu dalam bahasa Indonesia disebut pergiliran kedua. Jadi dia bisa melakukan reproduksi seksual dan aseksual secara kawin dan secara tidak kawin, itu secara bergantian. Misalnya ini ada namanya strobilasi, jadi terlepas semacam mangkok itu atau scriptostoma ini lepas, jadi dia membentuk tunas-tunas. Berarti ini secara vegetatif atau secara tak kawin. Kemudian membentuk namanya evira atau ubur-ubur. Nah, ubur-ubur ini ada ubur-ubur jantan, ada ubur-ubur betina. Jadi pada saat dia bertunas, setelah itu dewasa dia membentuk sel telur lah, nama spermatozoa. Kemudian ini terbentuklah zigot dan seterusnya, tumbuh lagi dewasa. Ini dengan metagenesis. Kemudian berikutnya yaitu regenerasi. Regenerasi itu yaitu penyembuhan luka. Penyembuhan luka apabila tubuh manusia atau hewan ada yang rusak, ini ada pertumbuhan kembali luka. Bahkan pada jenis pada jenis cicak itu kalau di ekor patah atau putus, maka dia tumbuh lagi ekor yang baru. Ini peristiwanya disebut dengan, kalau nggak salah, autotomi. Jadi tumbuhnya kembali ekor yang terputus. Sementara kalau untuk bagian kaki tidak bisa. Untuk kaki hanya tertutup kembali saja, tidak sampai tumbuh kaki baru, hanya benjolan saja untuk menutupi. Kemudian ini yang paling seru yaitu pada cacing pangaria. Regenerasinya itu sampai ke jika bagian tubuhnya dipotong-potong. Jadi misalnya nih, yang coklat ini adalah potongannya, maka masing-masing potongan ini bisa menjadi makhluk hidup baru yang lengkap kembali. Ini coklat ini dipotong-potong, lengkap lagi baru. Ekornya tumbuh lagi baru.
Subhanallah, Maha Suci Allah yang Maha Pencipta, yang berkuasa atas segalanya. Ini memberikan tanda-tanda buat kita semuanya bagaimana Allah menggantikan kembali bagian-bagian tubuh kita yang mungkin sudah rusak di dunia ini, nanti di akhirat akan ditumbuhkan kembali lengkap lagi. Nah, ini di dunia dikasih contoh-contohnya supaya kita yakin dan percaya bahwa bagi Sang Pencipta pertama kali akan sangat mudah untuk membangkitkan kembali kita di hari kiamat. Kemudian ada namanya polymorph. Ini pada semut atau rayap, di mana setelah telur dilahirkan, telur menetas, ini akan terbentuk jenis makhluk yang beda-beda dari rayap ini. Ada rayap pekerja, ada soldier, ada bagi rayap bagian bidang keamanan ini, ada sebagai penjaga keamanan, pekerja, ada pejantan, dan ada juga ini ratunya, queen, ada king and queen. Jadi dia memiliki bentuk yang berbeda-beda walaupun berasal dari satu jenis saja, yaitu rayap. Ini polymorph, our social system katanya, pembagian tugas di kehidupan rayap dan semut. Nah, ini beberapa contoh luar biasa dari fase pasca embrionik pada hewan. Kalau pada manusia hanya menutup luka saja, memperbaiki luka supaya seandainya ada bagian tubuh kita yang terluka, ya hanya ditutup saja kembali. Dan itu sudah luar biasa, tanpa campur tangan kita sama sekali, Allah sudah menyembuhkan tubuh kita yang terluka. Nah, bagaimana dengan hati yang terluka? Apakah bisa disembuhkan kembali? Insya Allah sangat mudah bagi Allah. Oke, demikian tadi penjelasan tentang pertumbuhan dan perkembangan pada hewan. Saya ulang kembali bahwa fase pertumbuhan dan perkembangan pada hewan dan manusia dibedakan menjadi fase embrionik, yaitu fase dimulai dari zigot sampai organigenesis dan bentuk organ-organ yang komplit. Setelah itu lahir, setelah lahir ya, nah, itu namanya fase pasca embrionik. Pada manusia, balita diawali dari balita, anak-anak, remaja, pubertas, dewasa, tua. Sementara pada hewan meliputi, ini bukan urutan ya, jenis-jenis fase pasca embrionik pada hewan. Ada metamorfosis, ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna, ada metagenesis, ada regenerasi, tadi ada yang tidak saya tulis di sini, ada autotomi, ada polymorph. Mudah-mudahan ini jadi pengetahuan dan amalan ilmu pengetahuan yang bisa meningkatkan keimanan kita tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kebesaran-kebesarannya yang ada di muka bumi ini, baik yang ada dalam tubuh kita maupun ada di binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ulang kembali, silakan secara detail bisa dibaca di e-books, dan apabila masih belum dimengerti atau juga bisa lihat di internet atau di fasilitas apapun, karena sekarang banyak sekali fasilitas untuk belajar. Nanti bisa kita diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.